Kayak langsung ngobrol aja, kayak mungkin ngobrolnya kayak Langsung ke pertanyaannya kali ya. lebih ke ini sih, sebelum kan ngomonginnya mau ngomongin soal Culture shock. ya culture shock terutama di dunia corporate. Mungkin Betul. kasih background dulu aja kayak kapan lulus kuliah, terutama S1, terus mulai kerjanya kapan? Okay. Okay, maybe we can start with Maybe we can start with pertanyaan bahasa Indonesia dijawab bahasa Inggris. Oke, silakan lanjut. ya udah kita we talk about apa sih? Jadi salam kenal semuanya. Kita hari ini bakal ngomongin yang simple dulu aja. Terutama konteksnya adalah soal culture shock atau Culture shock. ya itu. Makasih translate-nya. Culture shock di sini mungkin kami atau gue mau nanya ke lawan bicara gue. Dengan siapa Anda namanya? Saya Sisi. Oke, salam kenal Sisi. Saya Tipsi. Culture shock di dunia kerja. Mungkin konteksnya di pas awal kita baru masuk dunia kerja yang seutuhnya gitu. Mungkin dari fresh graduate atau mungkin sebelum jadi fresh graduate waktu kalian masih magang gitu ya. Betul. Itu juga boleh. Jadi apa yang bakal atau apa yang pernah lo alamin sampai lo kaget atau nggak expect, anjing gue ternyata harus kayak gini, anjing ternyata dunia kerja tuh kayak gini. Iya. Padahal dulu waktu kuliah atau zaman SD atau zaman SMP SMA SD tuh agak jauh sih sejujurnya. nggak pernah dikasih tahu bahwa ada Hal ini. Iya, ada kenyataan pahit ini gitu. Okay, you want me to start first? Boleh kasih background, lulus kuliahnya jurusan apa, lulus tahun berapa, kerja yang waktu lo culture shock ini di tahun berapa gitu. Biar ada gambaran, oh ini sebelum COVID di tahun berapa gitu. Perlu Mifa gak? Nggak usah, lu Oke. emang binder. Okay. Anyway, so I graduated from college di 2016. Graduated from college tahun 2016. Sorry, 2020. Ya. Setiap kali Anda ngomong bahasa Inggris bukan berarti Anda benar ya. Jangan Anda nganggap pinter orang yang ngomong bahasa Inggris. Camkan itu. Kenapa sih langsung nyerang gitu? Nggak apa-apa, nggak ada. Yeah, so I graduated from college itu pas COVID 2020 dan majoring in international relations. Atau mungkin di kampus lain HI kali ya. Betul, HI. Nah, sebenarnya dari awal gue lulus itu nggak pernah, kalau pikir-pikir nggak pernah kerja di bidang yang linear dengan major tersebut, gitu. Jadi nggak pernah bekerja di bidang yang ada singgungan langsung dengan HI. Gitu. Jadi pertama kali tuh sebenarnya my first ever job experience itu internship. Nah, internshipnya itu di PR agency sebenarnya. Untuk emang normalnya kalau HI itu linear sama apa? Sebenarnya biasanya kalau misalnya HI itu kalau di skala internship ya bisa ke Kemenlu contohnya, atau misalnya kayak kerja di let's say di NGO ataupun yang government related institution tentang foreign policy contoh. Oke. Atau bisa juga jadi researcher di institusi kayak apa namanya, AmCham misalnya, atau kan AmCham America Chamber itu, atau BritCham juga ada. BritCham juga ada. Ya itu something yang ada di scope itu lah ya sebenarnya. Cuman I realize ternyata kayak I'm not really into that kind of stuff gitu. Kayak midway gue sadar bahwa kayaknya this is not my thing, jadi I choose a different path gitu. Which is si PR agency ini, dan emang ya udahlah kayak no brainer lah, kayak ya udahlah offernya juga kayaknya masih manusiawi pada saat itu gitu. Dan ketika kerja di situ ya kerjaannya sih sebenarnya secara scope itu lumayan gampang. Oke, sebelum ke arah sana, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu PR agency itu kayak apa sih, atau bentuknya, atau kayak nggak usah ngomong itu deh, kayak skala kantornya atau skala perusahaan itu sebesar apa, lokasinya di mana, karena pasti banyak yang nggak tahu soal PR agency ngapain sih, bedanya sama agensi-agensi yang lain kayak apa, agensi
consulting agency. Yes, misal. atau agensi periklanan tuh bedanya apa gitu? Oke, sebenarnya PR agency itu banyak di hire sama perusahaan-perusahaan besar ya, terutama brand-brand yang emang mereka butuh untuk contoh memonitor kayak ini berita-berita, even kayak bank gitu-gitu ya, kayak berita-berita yang didapat di luaran sana tuh tentang brand mereka tuh seperti apa gitu. Nah itu yang pertama. Terus kayak juga bantu untuk misal mau ada press conference, clarify something, terus juga lebih ke arah sana sih sebenarnya. Jadi bagaimana hubungan brand tersebut, PR itu kan ya humas ya, translates to humas, hubungan masyarakat. Jadi sebenarnya bagaimana hubungan si brand tersebut dengan ya public. Okay. With the masyarakat Indonesia gitu. Yeah. Jadi lebih ke situ sih. Dan ya yang dijual memang jasa. Basically, produknya itu adalah jasa gitu. Nah, sebenarnya culture shock yang gue alami itu lebih ke arah how hard it is to actually have a work-life balance gitu. Mungkin nggak semuanya kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ternyata I realize memang di beberapa agency itu that's the reality gitu. Lo nggak bisa oh my gosh, ini so bad. Kayak lo nggak bisa ya gue maunya kerja yang work-life balance dengan tapi gaji yang oke gitu. Ya mungkin ada gitu, tapi untuk entry level itu kayaknya kurang realistis sebenarnya gitu. Jadi culture shocknya lebih ke arah gimana ngelihat si associates di sana tuh kerja sampai di atas, ya kan 9 to 5 ya sebutannya. Supposedly 9 to 5. 9 to 5 tapi it's not 9 to 5 at all gitu, kayak bisa sampai jam 7 atau even lebih gitu. Jadi itu sih culture shocknya di jam kerja sebenarnya. Sebagai apa di sana waktu itu? Internnya jatuhnya kayak media analyst ya. Tahun Gitu. 2000 tahun berapa tuh? Ya sekitar 2019 ya. Oh iya. Yeah, at the time. What about you? Kayaknya kan kita were on the same batch. Gimana? Your first time as an intern? Iya, culture shocknya di sisi. Oke, berarti maksud Mbak Sisi ini culture shocknya itu nggak bisa work life balance sebagai intern atau sebagai nanti associate. Maksudnya kan Nanti associate. Pas sudah jadi full time job. Kalau itu bukan intern, Mbak Sisi yang culture shock dong. Mbak Sisi cuma ngeliat kaget. Oh nanti orang mau kerja tuh kan, kayak begitu ya? Gini, kan culture shock it doesn't mean it has to happen to us. Oh, oke. Kan apa yang lu lihat juga bisa. Oh iya. Kayak Iya misalnya, iya juga sih. Iya. Kayak misalnya we visit one country terus kayak, shock ternyata orang-orang di sini kayak gini. Beda sama di Indo misalnya. It's also culture shock kan sebenarnya. Iya, berarti shocknya Mbak Sisi ini karena melihat, mengobserve. Betul, mengobserve gitu. Nggak seru. Nah, yaudah coba based on your experience apa? Sebenarnya ada juga culture shocknya. Tapi nanti setelah ini after you shared, I can share as well. Oke, kalau kita kan saya dengan Mbak Sisi ini juga satu batch ya. Jadi kita masuk kuliah di tahun 2016 dan supposedly lulus di tahun 2020. Jadi sehingga kalau ngomongin kerja pertama kali ya pasti waktu zaman intern sebelum kita lulus kuliah, which itu di tahun 2019. For context, gua S1-nya itu ngambil jurusan hukum. Jadi pada saat itu masih idealis bahwa gua mau magang di law firm lah gitu, di firma hukum yang di Jakarta. Fortunately bisa dapat keterima untuk intern di tempat tersebut gitu ya. Sebut di law firm ini di sekitar Jalan Sudirman lah ya. Sebelum gua Saya apa gua sih? Gua aja deh. Biar santai, chill guys. Gua aja. Sebelum gua intern di tempat tersebut, adalah beberapa kali sebelum intern di law firm tersebut ada intern sebelumnya yang cuma sebentar kayak cuma sebulan 2 bulan gitu ya, tapi bukan di law firm. Jadi
akhirnya bisa dapat kesempatan buat kerja di law firm yang beneran law firm gitu ya, yang punya well reputable dan well established law firm gitu. Nah sayangnya waktu di sana, nggak sayangnya sih, ini lebih ke kaget juga, kaget bahwa orang-orang di sana semuanya itu ya kita dari namanya mahasiswa ya pasti baju seadanya, ya kan? Baju biasa kita pakai kuliah. Ini pasti banyak yang relate nih. Waktu biasa kuliah hari Senin sampai Jumat, tiba-tiba disuruh magang, pasti kalian laki-laki pasti punya baju kerja kan? Pasti kalian gak punya baju kerja, terus ya pasti seadanya paling belanja di eksekutif beli 1 pasang 2 setel gitu, terus pasti nggak cukup buat kita bekerja sehari-hari dari 9 to 5 Senin sampai Jumat gitu. Which culture shocknya adalah ya since kita kerja di law firm yang dijual adalah jasa juga, jadinya dress code etik itu sangat penting. Jadi orang-orang I see. ya kebayang kan, kita yang gaji seadanya belum bisa beli baju banyak-banyak untuk bekerja, baju working attire gitu ya. Pas ngelihat associate di sana atau even partner yang wow, bawa maksudnya mengenakan batik yang supposedly ini kayaknya batik ini harusnya lu pakai pas kondangan doang deh, nggak usah dipakai pas di ngantor sehari-hari gitu sih. Tapi mungkin ya kan mungkin di hari nanti siang associate itu akan ketemu kliennya, kita kan juga nggak tahu. Cuma ya culture shocknya adalah satu yang paling penting dari segi dress code-nya yang kita nggak punya baju sebanyak itu buat kerja. Yang kedua, karena law firm yang tempat gue kerja itu cukup konvensional ya, jadi semua berita atau semua eskalasi task itu masih by email gitu loh. Jadi kalau mungkin zaman sekarang kan beberapa kantor udah punya sistem sendiri, mungkin pakai Slack mungkin ya, atau ada satu sistem yang nge-provide komunikasi antara employee-nya gitu loh. Jadi karena waktu itu masih pakai email, semuanya berdasarkan email, agak culture shock karena harus pakai Microsoft Outlook. Tidak terbiasa. Iya. Kita mahasiswa yang biasa pakai emailan biasa dengan Google browser atau cuma semacam Google Gmail yang ada di handphone pada saat itu. Iya. Yang ya culture shocknya semua birokrasi harus by email. Dari sebelumnya waktu kita kuliah nggak sepakai itu tentang soal email ya. Kita pakai email zaman kampus buat apa sih selain buat nge-submit tugas? Coba. Ya buat paper sama kerja kelompok sih paling. Oh, sama ini nggak sih admisi atau birokrasi yang kalau kita telat enroll? Admission, ya buat kebutuhan admission di kampus aja sih. Yang di apa sih sebutannya portal? Puis. Ya ketahuan kita kampus mana? We can cut that out. Tapi intinya workspace ya, lebih ke workspace ya. Kayak how neat dan structured the workspace ketika kerja, apalagi di mungkin industri-industri yang sekarang I'm involved in ya, itu kayaknya lebih structured ya in terms of kayak workflow harus gimana dan segala macem gitu sih. Ada lagi nggak selain dress code? Selain dress code, soal per-emailan Outlook gitu ya. Sama apa ya? Paling dari segi di mana culture shocknya yang ternyata pada saat itu tuh sudah ada kita sebagai intern yang belum tahu SOP seperti biasanya harusnya prakteknya seperti apa. Lalu karena saya inisiatifnya cukup tinggi, yang dimana ini punya dua mata pisau ya kalau ini punya inisiatif tinggi itu, sehingga ternyata kita harus memperhatikan apa ya politik atau tahta yang ada di kantor gitu loh, kantor tersebut, dimana kita hierarki yang ada di kantor tersebut gitu. Jadi karena sebagai intern kita masih buta banget lah gitu ya soal hierarki atau birokrasi yang ada di kantor tersebut. Even ternyata tiap sekretaris pun punya ada tiernya sendiri ya. Dia sekre senior associate atau dia sekre partner ya pasti beda gitu ya.
cara kita berkomunikasi, sehingga ya itu sih, I wish gue punya bekal itu sebelum masuk ke dunia kerja. Oke. Gitu. Mungkin harus ada mata kuliah how to behave di kantor biar karena banyak tahu kayak anak-anak intern yang Tapi ada deh. enggak, no. Anak-anak intern yang iya ngomong ke atasannya, "Iya Kak, aku lagi nunggu supir aku nih." Nah, itu tuh. Kau kebayang gak sih? Is that a problem? For some people jadi konten kan, buat beberapa manajer, anjing anak intern disebut supir gitu loh maksud gua. Ya, well, Iya, ya nggak iya. apa-apa sih, as long as it doesn't affect the performance kan. Oh iya, iya sebenarnya. betul. Gitu. Maksudnya ya harus ada mata kuliahnya situ di waktu kita di kampus, how to corporate behave yang nggak perlu Iya. mencolok, nggak terlalu Budak korporat 101. iya. Biar kalian para intern tuh tahu bagaimana cara bersikap ngadepin Iya. manajer yang dari berbagai atau atasan dari berbagai background gitu loh. Betul. Dan lebih ke hal-hal kecil yang juga sebenarnya mungkin sepele, tapi kayak contohnya kita harus make sure mungkin ini berlaku cuma di beberapa tipe korporasi ya. Kayak kita harus make sure kalau si A udah pulang baru kita pulang. Oh iya betul. Gitu. Kayak awareness kayak gitu tuh believe it or not memang ada gitu di beberapa tipe perusahaan gitu. Cuman sebenarnya selain culture shock yang tadi kita sebutin, there's another thing yang specifically di field customer service yang gue juga merasa sangat shock gitu loh. Kayak I know being a CS itu tuh not easy, dan pasti ada aja gitu ya case-case yang unik yang dialami gitu oleh CS representative. Cuman as a CS myself at that time, kayak gue tuh sangat-sangat terkejut betapa how rude can people be ketika mereka tuh ngomong ke someone kayak yang strangers, kan jatuhnya kayak dia nggak tahu gue siapa, online gitu loh. Kayak bener-bener for konteks ini tuh gue jadi CS di salah satu SaaS company, dan memang ini tuh produk yang dijual tuh jatuhnya B2C, jadi business to customer gitu. Jadi memang mungkin B2B juga bisa, cuman sebenarnya lebih banyak orang-orang yang ngehubungin CS itu tuh orang-orang yang kayak beginner yang mau bikin website, atau beginner yang baru mau mulai membangun bisnis dan bikin website. Ya tipe-tipe target audiensnya seperti itulah sebenarnya. Beginner ini konteksnya bisa individu ataupun Betul. atau perusahaan kecil gitu ya, Iya, atau perusahaan exactly, baru. benar. Dan kayaknya kalau misalnya gue nggak kerja di situ, I feel like my mental capacity nggak mungkin sebaik sekarang sih menghadapi orang atau menghadapi the stress of the workload gitu. Karena benar-benar di sana tuh bahasanya tuh digembleng gitu. Karena the pressure, maksudnya ya kerjaan kita kan punya KPI ya pasti. Cuman apart from that, kayak dicaci, dimaki, bener-bener ada orang-orang yang kayak how fucking stupid are you gitu, atau kayak are you mental? Jadi biasanya kalau intern atau mungkin entry level mungkin dimarahin sama manajer gitu ya, which itu dimarahin sama perusahaan atasan sendiri. Betul. Nah di konteksnya Mbak Sisi ini berarti dimarahin sama klien nggak sih? Betul, exactly gitu. Justru malah ya alhamdulillah sampai sekarang saya sih nggak pernah berpengalaman dimaki-maki atasan ya. Alhamdulillah ya Allah gitu kan, jangan sampai itu terjadi. Nggak seru. Jadi kayak I'm always been lucky karena selalu dapetin manajer yang baik gitu. Cuman di saat itu si klien justru yang menguji mental saya gitu loh. Ditambah dengan title sampean sebagai CS. Betul. Ya kan? Jadi ya itu sih culture shocknya di situ, dan kayak gue semenjak saat itu gue jadi lebih mindful kalau misalnya let's say sesimpel kalau mau ke Indomaret atau Alfamart,
kayak sebelum nanya, kayak gue make sure gue cari dulu biar tidak terlihat bodoh gitu, atau biar nggak kayak males banget sih nih orang gitu. Jadi kayak punya dua perspektif gitu loh. Ya tapi kalau kita buru-buru boleh langsung Iya nanya. boleh, of Iya. course. Tapi ya, I mean nggak ada salahnya juga Oke, sebenarnya iya. untuk cari tahu dulu. Cuman gue pasti ada orang-orang yang bermindset kayak dia kan dibayar di sini, ngapain kita Iya, iya. gitu. Tapi that's okay, it's your choice gitu. Tapi me personally setelah udah berpengalaman langsung jadi customer service, gue jadi lebih mindful aja sih hal kayak gitu. Kalau mau komplain sesuatu atau apapun itu, gue make sure gue cari di internet. Ibaratnya kalau biasanya tuh beberapa company ada namanya knowledge base, di mana mereka Apa tuh punya biasanya mereka punya website. Company punya website. Knowledge base itu kayak semacam ada subdomain di mana itu specifically artikel-artikel yang biasanya mereka taruh buat nolong customernya. Oh. Misalnya how to troubleshoot A, atau how to do this, how to do that. Jadi biasanya gitu sih sekarang best practice yang gue lakukan setelah melaksanakan. Sama kayak FAQ nggak sih? Ya, it could Ya, be nggak sih? bisa FAQ atau Frequent ask question. frequently asked Oh, iya, question. itu. Ya, gitu sih sebenarnya. Nah, sebenarnya selain culture shock, there are a few things yang juga mungkin masih related to this topic. Ya dia nyiapin materi lagi. Iya dong, ya kan, kita yang jangan yang Nah, menurut Bung Alan, Ya. gimana nih? Dia kata gue tipsi nama gua. Oh iya, tipsi. Sorry ya, ini belum ada konsistensi di sini. Kan namanya juga masih episode 1 guys. Iya. Nah, menurut Bung Tipsi, gimana nih antara toxic positivity dan healthy work culture? Kok jadi kesini? Tadi kita ngomongin culture shock, kenapa jadi ada toxic positivity? Ya ini kan masih berhubungan dengan culture di workspace. Atau kita mau ngomongin apa nih? Oke, ya boleh. Soalnya kan ini kita ngomonginnya ceritanya topiknya masih seputar work culture. Yaudah, ini berarti episode tentang work culture aja. Oke, ya boleh. Tapi toxic positivity itu bisa itu bisa luas banget gitu loh. Nggak cuma soal konteks kerjaan atau corporate Iya. yang harusnya kita bahas. But what do you think about that? Apakah kan banyak banget ya orang-orang yang merasa bahwa emang ya semua employer itu selalu memeras si yang kerja di situ. Nggak fair lah, yang bakal naik tuh cuma orang yang pintar ngejilat lah, terus kayak orang-orang yang sebenarnya nggak pintar kerja tapi pintar ngejilat dan pintar cari muka, Yeah. dan akhirnya mengglorify this toxic positivity, justru orang yang bisa thrive dan naik. Oh, oke. Gitu. What do you think about that? Apakah memang that's the reality setelah kerja for several years, atau ya enggak juga sih gitu? Ya nggak apa-apa sih. Kayak oke Les, selain aspek menjilat, orang yang harusnya thrive tuh punya aspek apa? Menurut gue, yang pertama ya, menurut gue di lingkungan pekerjaan, lo harus tahu what you're good at. Iya. Nah, Oke. di situ ya bukan cuma kekerjaan. What you're good at itu lo tipe komunikasinya lo paling baik itu komunikasinya seperti apa? Oke. Ke orang lain. Either itu ke orang yang sesama colleagues ataupun ke klien misalnya. Nah, menurut gue definisi menjilat itu juga sekarang udah agak-agak kadang Luas banget kan? Iya, di overuse juga. Orang gitu. yang punya skill komunikasi yang bagus bisa dibilangin penjilat sama orang yang nggak punya skill komunikasi. Ya, bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Orang yang punya skill komunikasi lebih tinggi, tapi mungkin dari segi adminnya biasa aja, dari segi intelligence biasa aja, pasti ya dibilang sama orang yang punya intelligence tinggi tapi nggak punya skill komunikasi, dia mah
nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngejilat doang, dia mah cuma pintar ngomong doang gitu. Iya. Iya kan? Ya, Ya, nggak artinya si orang yang punya skill komunikasi lebih tinggi dia self aware kan. Gue tahu gue nggak pintar-pintar amat, at least gue harus ningkatin skill komunikasi gue. Ya, betul. Iya. Tapi Iya. I have other perspective into this topik. Menurut gue kayak yang definisi penjilat itu, in my own opinion, itu adalah orang-orang yang sebenarnya they're not good at anything, tapi they just have a special bond with someone in the upper management. Itu yang disebut dia menjilat. Dan on top of that, gue pengen jawab, tungguin ya. Gila penjilat. On top of that, biasanya penjilat itu bukan cuman yang kayak I'm good at communication, tapi dia juga punya niat jahat, teman-teman. Dia menjatuhkan yang lain. Itu yang sebenarnya menurut gue harusnya dikategorikan sebagai si penjilat ini. Gitu, bukan solely someone yang emang bagus komunikasinya dan bisa deket sama atasan misalnya gitu. Untuk yang pertama dia punya bond. Yes. Bondnya itu organic by blood atau enggak? Bond. Bondnya tuh ya it could be anything kan, ada yang kalau bondnya by blood dia ponakan dari atasannya ya susah. Tapi kalau bondnya juga dibangun dari trauma bond gimana? Trauma bond. Ya, misalnya kayak mereka emang mereka udah orang lama gitu, atau dari awal emang udah di situ gitu, dari generasi pertama gitu. I think I've heard this kind of stories everywhere sih. Kayak just because mereka udah stay for a long time, jadi mereka dapat kayak semacam special treatment. Karena mereka loyal misal. Ya berarti kan tinggal bagaimana teman-teman yang lain membuktikan bahwa mereka juga punya tingkat loyalitas seperti si yang punya trauma bond ini. Betul. Di luar gimana ya soal bondnya itu, kalau trauma bond karena udah lama udah punya loyalitas tapi tetap di-keep sama perusahaan itu. Ya enggak, selama dia nggak ngejatuhin orang ya, itu poinnya. Itu poinnya. Niatnya dulu, niatnya. I think I'm okay with that kind of situation. Karena ya ada juga, maksudnya di setiap kita kerja pasti ada orang yang lebih lama dibandingkan kita. Mungkin di level yang sama, ya kan? Dan kita punya kapasitas yang sama, pasti kan atasan kita prefer yang lebih lama kerja dong. Udah bias itu. Itu dari logically speaking aja. Itu udah normal seperti itu. Tinggal lebih gimana yang anak baru yang punya kapasitas sama dengan anak lama, gimana caranya ningkatin bondnya dia ke atasan dengan cara yang sekreatif mungkin. Itu bisa-bisa aja selama niatnya nggak menjatuhkan. Bijak banget. Kalau niatnya buat thriving sendiri sih nggak apa-apa. Intinya kalian boleh maksudnya cari muka nggak sih? Cari muka nggak apa-apa, yang penting nggak jatuhin orang lain gitu. Gitu loh. Lu climb the ladder tanpa menjatuhkan siapa-siapa. Walaupun itu terdengar sangat utopia sekali ya. Nyatanya realitanya pasti harus ada orang yang lu jatuhin untuk lu bisa climb the ladder. Masa sih? Ya, in certain situation mood. Cuma ada 2 spot manager misalnya. Sementara di situ ada beberapa asisten manager gitu. Cuma ada 2 spot manager, tapi ada 5 asisten manager. Ya mau nggak mau kan harus extra miles dong. At least ada 2 orang supaya bisa naik gitu. Selama perusahaannya, kecuali perusahaannya bisa ekspansi ya, bisa ada 5 manajer sekalian gitu. Tapi ngejatuhinnya gimana tuh kalau kayak gitu? Kayak dia suka ngupil sembarangan. Nah, ya itu ya.
Senior manager juga goblok. Kalau ngupil sembarangan jadi salah satu faktor ya. I mean, maksudnya gini, as a leader, Yeah. I think inilah kenapa ya harus ada materi-materi personal growth sebenarnya. Waktu kita kuliah. Enggak, maksudnya di setiap perusahaan. Oh iya. Lu tetap harus ada namanya materi personal growth. Mau lu jadi leader, mau lu masih jadi staff gitu kan, harus tetap ada kayak referensi atau bacaan-bacaan yang di-provide supaya ya si employee ini mau posisinya sebagai apapun tetap bisa grow Iya, as a iya. person gitu. Karena Ya kantor gue gitu kok ada. iya, walaupun udah jadi leader, I think leadership kan banyak ya, macam-macamnya gitu, stylenya macam-macam banyak. Dan in order, of course, obviously as a leader we cannot please everyone gitu. Dan tapi to make the situation tuh tetap kayak win-win, lu harus punya judgement yang tepat. Apalagi kalau masalah case-case yang kayak gini nih, ada yang punya evil intention atau thoughts gitu. Menurut gue yang akhirnya jadi memecah belah atau membuat perusahaan itu jadinya nggak improve gitu, itu karena ada, let's say, beberapa oknum yang toxic dan somehow leadernya ini nggak bisa identify atau nggak bisa fix this person, tapi this person juga di keep aja terus. Akhirnya justru orang-orang yang sebenarnya perform atau orang-orang yang bagus justru malah yang cabut akhirnya. Wah. Gitu. Relate banget tuh. Sama siapa? Nanti mungkin kita akan bahas topik itu di episode lain. Iya. Tapi kantor yang pernah lo masukin itu tipe-tipe orangnya atau mungkin style dari kerjanya itu mostly berarti yang emang corporate ya? Iya. It's very different compared to me kan? Iya, background gue selama gue kerja dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini, most of them pasti sifatnya corporate dan swasta semua. Jadi nggak ada BUMN, nggak ada duit negara sama sekali. Jadi gue bebas ngomongin apa aja. Gimana? Dan cenderung old school dalam arti konvensional. Semua itu terdengarnya semudah, kayak enak gitu, old school. Tapi birokrasi juga nggak begitu berbelit-belit, cukup satu pintu aja. Cuma itu terkadang untuk anak baru susah buat bisa identify gue harus risk siapa nih untuk masalah ini karena saking old schoolnya. Oh gitu. Kayak Tapi bukannya everything needs to go up to your direct manager? oh kan nggak semuanya, Oh gitu. nggak kayak urusan HR ya bisa langsung ke Oh iya. kebayang kan? Iya. Kita kan nggak mungkin ngurusin apa jaminan hari tua ke atasan kita dong. Bisa ngomongin ke betul, HR betul. gitu. Nah, untuk mahasiswa yang masih mahasiswa gitu ya, mau baru atau fresh graduate yang baru masuk dunia kerja, kan dia juga pasti kebingungan untuk ngurus masalah PPH kita berapa. Oh iya. For that context Iya. ya betul. Bahkan kita nggak tahu jaminan hari tua itu, banyak yang nggak tahu. Bahkan kita punya jaminan hari tua, berapa persen dari gaji kita itu ada disetorin ke lembaga tersebut. Iya. Gimana cara nariknya, udah sekarang jumlahnya udah berapa, pasti banyak yang belum tahu kok, terutama yang baru-baru kerja setahun 2 tahun gitu. Iya sih, memang awal-awal pasti tricky untuk ngekotak-kotakin apa yang harus di-raise ke siapa. Nah, luckily enough dari awal gue kerja full time, gue tuh di perusahaan yang memang very structured dan everything is on paper. documentation. Oh, okay. Yeah. Gitu. Jadi karena I've always been working in SaaS company gitu ya. SaaS itu Jadi apa? software as a service. Oh. Gitu. Jadi yang dijual itu memang ya si software ini, platform yang mereka sediain. Produk yang dijual adalah software. Betul. Dan itu juga sebenarnya jatuhnya bukan ada yang dijual memang produk gitu ya, atau kayak ya mereka provide platform dan
klien itu subscribe jatuhnya. Oke. Gitu. Nah, di company-company kayak gini alhamdulillah kayak dari mulai onboarding apa segala macam itu udah disediakan di documentation, internal documentation, ada external documentation di mana kita tuh bisa refer semuanya itu di sana. Jadi sangat-sangat melatih kita juga untuk jadi self sufficient as a person sebenarnya. Gitu. Dan walaupun tetap ya everything itu bisa ditanya ke your direct manager, tapi karena rata-rata emang HQ atau headquarter company yang gue kerja itu tuh bukan di Indo, Di luar negeri semua. di luar negeri, jadi memang pasti mau nggak mau gue harus nanya ke manajer gue dong, gitu, atasan langsung gue. Jadi nggak yang sesimpel kayak oke, langsung aja nanya ke mbak siapa yang di HR gitu. Oh, iya. Kayak gitu sih. Mungkin perbedaan birokrasinya tuh sebenarnya lebih ke arah situ sih. Kalau the apa namanya conventional type of atau well established company yang emang lokal sama yang jatuhnya kayak MNC gitu. Oh ya, berarti gue backgroundnya selama bekerja pasti di local corporate conventional company. Sementara kalau Mbak Sisi pasti yang multinational company dan Ya. apa? Gimana cara ngomongnya? Yang sudah terdokumentasi semua lah ya. Betul, tipe-tipenya mungkin kayak startup ya. Kalau dulu tuh zaman-zaman COVID itu it's known as a startup type of business gitu. Cuman ya sekarang jatuhnya mereka semua udah nggak startup lah sebenarnya gitu. Udah benar-benar well established. Cuman tetap udah unicorn. Nah, cuman ya itu sih. Tapi justru ya tipe orang yang kayak gue, I really enjoy working with those kind of companies justru karena ya I can just do it from my own gitu, by my own, dan nggak perlu banyak birokrasi. Contoh mau apa claim reimbursement, ya udah langsung submit aja. Ini screenshotnya nggak perlu. Jujur ini culture shock ya. Gue baru tahu ternyata ada beberapa company yang kalau mau claim reimburse itu harus di print, harus dibikin kayak clipping gitu loh. Lah gua Exactly, itu. kayak oh my god, nggak capek kan? Maksudnya PR kalau hilang gimana? Ya udah. Struknya. Amsyong. Terus Ya udahlah ini pajak bumi dah gitu, pajak buat semesta dah gitu. Tapi pernah ada case kayak gitu. Ya biasa ikhlas aja sih. Karena Emang itu bener literally kayak ya udah ini tapi misalnya udah difoto, udah sempet difoto. kalau di foto ya print aja, nggak apa-apa, print out. Oh. Saking profesionalnya ya. Biasa lah, masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang untuk reimbursement ya masih ditempel di kertas, struknya ditempel kertas, terus ya bikin summary-nya, terus ya tinggal minta approval dari Itu. atasan. Ya itulah, itu udah kayak sekretaris kita, tapi nggak apa-apa, gue enjoy. Karena butuh uang reimburse-nya. Kayak kita kelihatan banget ya butuh uang ya. Iya. Dengan tiap hari kerja dan kantor gitu. Iya, tinggal komunikasi kita aja kayak ngomong ke finance karena gue duluan ya gitu. Gua Kamis ini boleh nggak cairnya gitu. Emang nggak ada ini ya? Apa? Maksudnya slot. Kayak contoh misalnya di beberapa company yang tipenya kayak where I work, itu tuh kayak misalnya lo paling lambat. Oke, misalnya ini kan bulan November. Sekarang udah di hampir akhir. Ya udah gitu hampir kan. akhir lagi. Nah, kalau misalnya lo mau reimbursement-nya itu dibayarkan di gaji bulan ini, itu maksimal submit-nya tanggal 15 atau 20 misal. Ya ada aja, ada yang bisa gitu. Cuma kan kalau di kasus gue nggak digabungin gaji untuk reimbursement. Oh, Terpisah. Oh, oke. Pasti beda invoice, karena kalaupun dimasukin nanti pasti ngurusin ke pajak ya, Mut. Kebayang nggak sih kalau ada reimbursement dimasukin ke gaji? Iya. Bayar PPh-nya lebih gede dong. Benar. Dipisah, Pak. Harusnya dipisah. Oh, pantesan. Iya. Oke, that's a good info. Iya. Nice info. Itu. Ada nggak di sini yang reimburse? Biasanya ya beda-beda sih tiap kantor. Reimbursement take berapa hari gitu ya. Tapi kalau di gua biasanya hari Kamis baru turun. Jadi kalau gue submit hari Jumat ya pasti Kamis minggu depan uang reimbursement udah turun gitu. Alright. Oke. Nah, one more thing sebenarnya yang gue penasaran adalah regarding to work culture. Yeah. Sebenarnya kan sekarang makin banyak nih company-company yang sistemnya tuh hybrid.
sebenarnya. Nggak full WFH, tapi hybrid. What do you think about that? Do you want to explore? Itu topik lain aja. Itu bisa kita belah konten lain deh kata. Itu untuk masalah hybrid, gue punya banyak banget insight soal masalah ngantor hybrid. Ya udah, you ask question dong. Oh iya. Apa ya? Masih banyak sih yang bisa kita tanyain. Cuma untuk episode 1, gue rasa itu dulu, guys. Ini udah mau, udah 40 menit. Sumpah? Iya, udah 40 menit tau. Damn. Oke. Jadi sampai ketemu di jadi selama kita ngobrol kita belum tahu nama kita apa. Jadi mungkin nanti episode 2 kita udah tahu ya nama show-nya apa. Jadi Gong Show. tapi kurang lebih yang kita akan bahas soal kehidupan para zilenial ini atau ya kehidupan afterlife, quarter life crisis di perkantoran inilah pokoknya. Ya oke. Mungkin berarti paling relate sama orang-orang corporate di Jabodetabek kali ya? Bisa jadi gitu. Mungkin di next episode kita bisa share juga do and don'ts selama kita kerja as a full time job. Apa sih selama ini yang based on our observation baiknya buat anak-anak fresh graduate yang tips and trick lah bisa mereka pakai. Intinya kita sharing ya guys, kita nggak ngajarin, kita sharing doang kok, nggak ngajarin. Kita bukan manajer di umur usia 21 tahun, enggak, kita sharing aja. Kita bukan direktur. Ya gitu. Berarti Apa? Berarti diksinya harus kami. Oh iya. Kenapa kami? Ya nggak boleh kita dong. Oh gitu. Kami. Oh iya. For me sih ya. Kita nggak ngajarin, oke? Loh, kita nggak ngajarin, kami. Kami nggak ngajarin. Iya. For me sih, menurut ya gitu. Intinya gitu ya. Oke. Stay tune di episode berikutnya. Dadah.